Apakah ini laptop sekolah yang cocok buat kalian minta ke orang tua? Mungkin ini menarik ya. Tapi ini bukan pakai CPU si biru loh, tapi pakai CPU-nya AMD si merah. So kita bakalan lihat nih gimana performa laptop HP 14S dengan SKU FQ1036AU. Tapi seperti biasa, selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke sini, ke channel ini, dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan kalau kita lihat dari tokonya ini yang jual laptopnya, menurut gua ini berada di range yang sangat affordable, terjangkau, dan pastinya nggak sampai 10 juta. Tepatnya di 8,9 jutaan aja dengan spek CPU Ryzen 7 5700U dengan konfigurasi 8 core 16 thread di frekuensi base yaitu 1,8 GHz up to 4,3 GHz dengan iGPU-nya AMD Radeon Graphics. RAM-nya 8GB dual channel DDR4 dan internal storage-nya udah dapat di 512GB SSD PCIe NVMe Gen 3 ya. Ini udah lumayan banget lah buat pekerjaan office harian-harian gitu lah ya. Dan untuk pengetesan sintetis pertama untuk CPU-nya kita udah gunain pakai Cinebench R15, bisa mendapatkan angka multinya itu di 1377 poin dan singlenya itu di 186 poin. Sedangkan untuk Cinebench R23 itu dapat di angka multinya di 7329 poin dan singlenya itu di 1242 poin. Kalau untuk performa iGPU-nya yaitu AMD Radeon-nya, ini mendapatkan fire strike-nya di 2879 poin dan time spy-nya di 1199 poin. Kalau untuk PC Mark-nya, si multitasking-nya bisa mendapatkan angka di 4753 poin. Dan udah dites juga pakai Excel benchmark dari overclock.net, ini mendapatkan waktunya di 81 detikan, lumayan cepat. Terus untuk SSD-nya pun juga dapat speed di 2256 Mbps untuk read-nya dan 1701 untuk write-nya. Ya sebenarnya ini udah pas lah buat di harganya. Dipakai main game tipis-tipis pun juga masih aman. Kayak di CSGO bisa dapat FPS 84 di settingan lowest-nya, namun untuk settingan medium dan high-nya belum bisa nyentuh di 60 FPS ya. Terus juga buat game Dota 2 juga sama, settingan lowest-nya masih bisa dapat rata-rata di 71 FPS. Mediumnya juga tergolong aman di 58 fps, tapi kalau rata kanannya masih belum oke ya, cuma di 42 fps aja. Ya atau sekedar buat grinding di Genshin Impact kalau pakai laptop ini masih oke lah. Lo masih bisa dapetin 55 fps di settingan lowestnya dan ini masih bisa lo pakai cuy ya. Jadi kalau lo punya list game ringan yang pengen dimainin, mungkin pakai HP ini masih kuat ya. Tapi sekali lagi memang laptop ini bukan diperuntukkan untuk main game. HP, ngomong HP ya, salah mulu. HP udah ada kok ya di lini laptop gamingnya gitu. Tinggal kalian tambah budget aja bisa dapat Victus, lumayan kan ya. Dan sekarang kita balik dulu ke bagian fisiknya yang bentuknya standar laptop budget yang sekarang udah semakin modern. Pertama, gue suka dari style layarnya ini udah semakin rapi dari bezelnya. Walaupun tebel, tapi rasio bezelnya dan juga layarnya serta pemanisnya tuh nggak berat sebelah. Sisi luarnya juga simple aja pakai logo HP dan di bagian bawahnya gue rasa udah cukup kenal nih. Kalau di bawahnya itu udah mirip banget sama HP Pavilion atau HP Victus nih dari segi rubber fit-nya. Tentunya juga untuk si bobotnya ini juga masih aman buat masuk ke dalam tas, yaitu di sekitaran 1,5 kg aja. Serta untuk chargernya juga nggak berat karena ini bukan laptop gaming, jadi ya nggak butuh power yang besar-besar. Tapi sayangnya untuk hinge-nya pun belum bisa dibuka dengan satu tangan ya. Serta buat area keyboardnya juga standaran aja dari build quality-nya, agak flexing, tapi untuk typing feel-nya juga udah cukup lah dengan taktilitasnya. Kalau layout tanpa numpad dan untuk touchpad ini tergolong punya ukuran kecil tapi agak memanjang desainnya. Nah kalau port sukanya gue sama HP, dia itu selalu kasih SD card slot yang full ya, lebih kepake dibanding micro SD. Dan kalaupun perlu micro SD, tinggal pakai adapter aja, gampang gitu. Terus di bagian kanannya juga ada satu USB-C Type-C Gen 3 dan juga dua USB-A Gen 3 juga. Satu port HDMI 1.4b, audio jack dan juga port powernya. Kalau soal upgradabilitas sebenarnya bisa-bisa aja lo upgrade, kayak lo upgrade dari SSD-nya bisa nambah size-nya lagi. Cuma perlu hati-hati aja sih karena ada baut di bagian rubber fit-nya. Jadi kalau kalian asal copot rubber fit-nya itu ya mungkin aja lemnya itu nggak bakalan lengket lagi. Ya agak PR gitu. Better cari tahu caranya dulu, jadi jangan asal copot
support kalau mau upgrade sendiri. Terus buat displaynya, laptop ini punya di 14 inci, pakai resolusi Full HD panel IPS dengan akurasi warna di 45% NTSC atau setara dengan 72% sRGB. Dan ini udah cukup banget buat lo maraton nonton anime atau drakor sih. Dan tentunya karena sudah IPS, viewing angle-nya pun juga udah luas, jadi enak lah mata lo tuh ngeliat si laptopnya ini. Webcamnya ini punya di resolusi 720p dengan dual array microphone. Dan untuk soal speakernya ini berada di atas keyboard ya. Jadi suaranya itu direct ke kita. Dan ya seperti inilah suaranya. Kalau soal baterai, ini kapasitasnya dapat di 41 watt hour punya. Lumayan lama dengan klaim mereka, itu bisa tahan hingga 9 jam pemakaian. Namun saat kita tes playback video Full HD, ini laptop kuat bertahan selama 8 jam 55 menit. Jadi kurang lebih sama kayak klaimnya si HP. Ini udah mantep banget ya. So, apakah laptop ini worth it buat kalian beli? Tentunya kalau kalian memang belum ngincer laptop dengan performa yang tinggi, tentunya pun murah juga ya. Karena ya nggak ada salahnya lu beli laptop budget. Apalagi memang kalau kebutuhan lu tuh nggak besar, kayak cuma buat office staff, kayak kerja tugas ringan doang. Atau kalau dipakai kerja pun juga bisa kayak buat buka-buka email doang. Ini mah masih enak banget, masih aman banget. Dan tentunya ini oke banget buat dipakai maraton nonton film kayak tadi gue bilang. Terus karena baterainya cukup lama, jadi enak juga. Ini ada SD card pula, lumayan. Kalau kalian suka foto-foto dan suka copy file ke laptop, jadi lebih gampang. Ditambah kalau edit masih bisa juga edit gambarnya. Dan tentunya karena ada SD card slot, nggak perlu adapter lagi ya. Ditambah juga ya, laptop ini pun udah pakai AMD ya. Seperti omongan awal gua, apakah laptop AMD itu udah bagus? Ya tentunya bukan suatu masalah kalau udah sekarang gitu. Dan memang juga udah menggunakan CPU Ryzen 5000U series. Udah jelas tujuannya untuk penggunaan mobilitas yang lama, yang irit baterainya. Dan performanya sendiri pun juga udah cukup cepat juga. Jadi gimana nih? Kalian ada yang lagi cari laptop murah buat sekolah atau kuliah? Mungkin ini masih cocok deh buat kalian. Ya belum sampai 10 jutaan men. Jadi gimana nih menurut kalian? Coba aja komen ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari HP 14S. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop murah. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.